hampir malam di Jogja, ketika keretaku tiba, remang-remang cuaca, terkejut aku tiba-tiba. Jujur merinding nggak? Jujur merinding. Ada lebay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fahmily, kembali lagi bersama saya Anilahi Januar Adi Pranata dalam acara Fahmily Podcast. Pada kesempatan kali ini, kita tidak sendiri tentunya. Kita didampingi oleh sosok yang luar biasa. Sosok ini adalah mahasiswa aktif dari Fakultas Adab dan Humaniora. Beliau juga aktif sebagai anggota paduan suara yang telah melanglang buana dan juga telah meraih prestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Oke teman-teman, tanpa berpanjang kalam, tanpa berpanjang lebar, maka langsung saja kita berkenalan siapakah dia. Untuk itu, langsung kita kenalan. Selamat siang, selamat datang Kak Miki. Ya. Jadi Kak Miki, bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah. Sehat lah. Alhamdulillah. Sehat. Perjalanan ke sini aman? Aman. Ya, aman lah ini mah. Baik. Jadi Kak Miki, begitu. Betul. Kalau boleh tahu nama panjangnya siapa ya? Ahmad Mikdar Hakiki. Ahmad Mikdar Hakiki, betul. Dipanggil Kak Miki. Betul. Wah, luar biasa. Apakah ini emang panggilan dari kecil atau panggilan panggung nih Kak? Kan Kakak merupakan aktivis paduan suara tuh kan biasanya punya nama panggung. Ya. Dari kecil saya emang dari kecil. Ya, dari orang tua lah. Miki dipanggil Miki dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Oh, jadi Kak Miki. Betul. Oke, siap Kak Miki. Jadi Kak Miki, insya Allah kita beberapa menit ke depan akan berbincang untuk mengenal Kakak, untuk membuat inspirasi kepada teman-teman Sobat Fahmily Podcast ini, untuk menginspirasi mereka, motivasi mereka bahwa dalam kita berkuliah kita juga bisa beraktivitas, berkegiatan, juga aktif di luar begitu. Betul. Kak. Jadi dari Kak Miki sendiri yang merupakan latar belakangnya mahasiswa ilmu perpustakaan ya Kak? Betul. Ilmu perpustakaan semester 6. Semester 6 yang lagi sibuk-sibuknya skripsi ya Kak? Betul banget. Betul. Ya, sibuk-sibuknya skripsi tapi masih aktif tuh di kegiatan paduan suara. Alhamdulillah ya. Dan dengar-dengar saya dapat info bahwa di tahun ini Kak Miki jadi salah satu delegasi Banten ke Istana Negara ya Kak? Betul banget. Oh, Masya Allah, luar biasa Kak. Masya Allah. Untuk itu mungkin kita berbincang-bincang lebih dalam. Kita mulai gimana sih Kak awalnya Kak Miki bisa terjun di dalam dunia paduan suara tuh Kak? Bisa kita ceritakan kepada teman-teman FH Podcast ini. Aku mulai dari awal ya? Iya, boleh. Jadi awalnya itu tahun 2023. Oh, berarti 2 tahun lalu. Waktu dekat ini? Iya, masih agak dekat sih sebenarnya. 2023 pertengahan lah. Itu jadi ada suatu paduan suara di Tangsel kebetulan. Itu baru dibentuk juga saat itu. Jadi saya ditarik kebetulan sama kebetulan anggota keluarga saya ada yang juga ikut di sana. Ditarik dan saya belum sama sekali nggak tertarik sama paduan suara ataupun tarik suara ya dari dulu. Tapi keluarga kayaknya melihat potensi saya gitu ya. Jadi mungkin udah ikut aja dulu, proses nantinya gimana, ya udah jalanin aja. Alhasil sampai sekarang alhamdulillahnya dari tahun 2023 itu ya berjalan sering waktu adalah prestasi-prestasi bisa diraih. Iya, berarti baru dimulai 2023. Betul. Bisa dikatakan masih 2 tahun tuh Kak. Betul. Nah, sebelum-sebelumnya itu emang suka bernyanyi Kak atau bagaimana sih Kak? Suka aja ya, tapi nggak serius aja gitu. Kalau nyanyi ya udah, diajakin nyanyi nih. Oke. Tapi kalau enggak ya udah nggak pengen nyanyi aja. Baru mulai serius lah itu sih. Betul. Intinya sih ada sebuah kata-kata sih Kak. Kayak orang tersesat. Betul. Tersesat tapi di jalan yang benar. Ya benar. Benar. Betul. Tersesat tapi tersesatnya itu menuju kepada kebahagiaan, menuju dapat prestasi, hingga nanti ke Istana Presiden kan. Alhamdulillah. Oke Kak. Jadi
2023. Nah, awal-awal di dalam paduan suara tuh bagaimana sih Kak? Maksudnya kan bukan Kakak juga anggap bisa kita katakan sedikit terpaksa tuh. Nah, bagaimana sih Kakak mengantisipasi itu gitu biar lebih enjoy di paduan suara yang mungkin notabene itu Kakak ya setengah-setengah masuknya awalnya gitu ya. Wah, itu bener-bener awal-awal tuh udah kayak apa ya? Melihat pas dimasuk paduan suara itu tuh sekeliling saya tuh udah pada jago, Mas, kebetulan. Jadi udah pada kayak wah, udah pada jago lah mereka. Tapi melihat itu saya jadinya kalau misalnya saya nggak belajar sendiri, jadinya saya tertinggal aja gitu, Mas. Jadi saya merasa awalnya sih insecure, merasa kayak wah, saya tertinggal nih gitu. Tapi lama-kelamaan, wah gimana caranya saya mau ngejar mereka semua biar sama. Jadi ya boleh belajar sendiri di rumah, terus nyari-nyari informasi lagi di luar dari paduan suara itu sih. Jadi lebih itu yang saya lakuin sih. Berarti keinginan untuk tidak kalah. Betul, itu. Tapi ada gak sih titik Kakak tuh merasa, kan biasanya motivasi tuh terkadang kalau kita cari-cari gak nemu-nemu. Tapi biasanya ketika ada suatu case, suatu kasus, tiba-tiba, aku harus lebih baik dari mereka. Ada gak sih untuk biasanya Kakak enjoy lebih menikmati di paduan suara itu? Ada sih kalau kayak gitu. Kalau di titik dimana itu saya tuh dulu sering banget datang latihan. Itu terkadang saya cuman anggotanya cuma sendiri. Maksudnya dari golongan suara saya itu sendiri doang. Oh, kalau boleh tahu golongan suaranya? Suara rendah pria atau bass. Bass. Ya. Jadi saya sendirian. Dan itu membuat karena saya belum bisa ya. Itu jadi ngebuat kayak paduan suaranya jadi jelek. Maksudnya kayak karena saya nggak bisa bernyanyi, jadinya ya udah. Makanya dari itu titik itu tuh kayak wah mau nggak mau harus belajar nih. Biar mandiri sendiri dan ya bisa ngebantu juga gitu sih. Berarti Kakak di bagian bass. Nah, kalau di paduan suara tuh ada berapa sih jenisnya bagian-bagiannya? Umumnya ada 4 sih. 4. Suara tinggi wanita yaitu sopran, suara rendah wanita ada alto, suara tinggi pria ada tenor, suara rendah pria ada bass. Gitu. Oh, kalau kayak suara bass itu gimana? Rendah banget lah. Rendah banget lah. Ya biasanya ngomongnya kayak cowok baru bangun lah. Cowok baru bangun kan? gitu kan biasanya gitu. Gitu lah. Intinya ada 4 ya. Ya. Nah, itu Kakak masuk ke bass itu emang karena dari pelatihnya yang nyuruh atau karena emang nggak ada lagi di bass baru Kakak masuk ke sana? Nah, itu kita ada audisi. Audisi. Kita audisi dan mungkin pelatih ngeliat cocoknya di bass ya udah di bass gitu aja. Betul. Oke, Kak. Ya. Jadi 2003 masuk berarti itu udah masuk kuliah kan? Udah, semester 3. Iya, semester 3. Nah, dengan kesibukan kuliah, dengan kesibukan Kakak masuk itu dengan masih kan kata Kakak masih belajar dari awal kan? Yeah. Kakak masih mengenalinya paduan suara masih sedikit-dikit. Nah, gimana sih cara Kakak mensiasati waktunya kan? Kakak harus belajar banyak tuh terkait paduan-paduan suara. Nah, itu di manage waktu aja sih. Kan kita kuliah biasanya tuh dari biasanya jam 7 ya. Sampai 7. Jam 5 maksimal lah. Iya. Itu dari jam 7 sampai jam 5 itu waktu yang saya berikan buat kuliah dan belajar, buat akademisi lah ibaratnya. Habis dari jam 6 sampai jam 10 itu biasanya saya belajarin paduan suara itu. Saya belajar lebih dalam. Tapi kan nggak bisa dipungkiri ada banyak tugas ya. Iya. Tugas itu biasanya tugas tuh saya lakuin sehari full. Misalnya let's say weekend saya lakuin semuanya, 2 hari saya lakuin semua kerja tugas. Jadi ibaratnya pas weekdays itu saya bisa belajar atau latihan setiap habis dari jam 5 gitu. Oh, berarti waktunya full pagi untuk kuliah. Untuk akademik, malamnya untuk keren Kak, keren Masya Allah. Oke. Nah, Kak, kan karena di semester 3 baru terjun tuh Kak. Betul. Nah, apa sih yang Kakak rasa dari semester 1 ke 2 yang gak ikut paduan suara dengan dibandingkan dengan semester 3 sampai sekarang tuh yang ikut paduan suara, apa sih hal-hal yang Kakak rasa berubah dalam diri Kakak? Wah, lebih ke disiplin sih, lebih ke disiplin. Kalau semester 1, semester 2 kan yang santai gitu karena nggak ikut aktivitas ya. Ya udah santai aja, mau ngerjain tugas kapan aja gitu ya. Tapi semenjak ada aktivitas lain, itu jadinya kayak mau nggak mau harus dituntut waktu ini kita gunain sebaik-baik mungkin sih. Oke, berarti dengan banyaknya kegiatan itu kita malah tambah disiplin. Betul, gitu. Ya. Betul dengan banyak kegiatan ini itu membuat kita lebih teratur tuh manajemen waktunya. Betul. Berarti untuk kita kuliah itu jangan hanya terpatok untuk akademik berarti ya Kak? Nah, itu bisa dibilang seperti itu sih. Biar kita bagi teman-teman yang mungkin yang cuma akademik itu berleha-leha, biar gak berleha-leha menyiasatinya dengan cari aktivitas lain.
cari potensinya aja lah. Cari potensinya. Oke Kak. Nah, selama 2 tahun apa sih mungkin kendala terberat atau rintangan terberat selama di paduan suara? Di paduan suara ya, itu beratnya itu latihannya sih. Latihannya tuh keras, bukan keras dari dalam segi secara harfiah keras dipukul secara fisik ya, mental lebih tepatnya. Jadi kita harus kita kan paduan suara banyak harus aspeknya dipenuhi ya gitu, kayak apalagi mau lomba latihan lebih banyak dan waktu juga harus dimakan lebih banyak. Jadi mental kuras habis sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita bawanya dengan enjoy aja, mungkin nggak terlalu kena mental sih sebenarnya. Jadi mental yang kuras habis, jadi kayak habis latihan, pulang capek, terus paginya langsung kuliah lagi. Sebenarnya itu. Tapi ya dikuat-kuatin aja sih. Biasanya kalau nggak ada lomba itu latihannya biasanya konsistennya berapa? Seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Tapi kalau ada lomba, biasanya bisa 3-4 kali seminggu. Wow. Jadi makanya kadang mengurus mental, energi, dan ya udah. Durasinya itu biasanya? Kalau weekend tuh biasa sampai 10 jam. Wow. Dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam biasanya. Jadi makanya full menguras energi banget sebenarnya. Tapi kadang dengan hal kayak gitu ada yang harus diraih nggak sih? Iya, betul Kak. Berarti emang seberat itu latihan untuk paduan suara ya Kak? Tergantung, tapi kalau yang paduan suara saya alami sih kayaknya mungkin agak gitu. Lumayan lah. Oke Kak. Jadi selama 2 tahun nih, dalam waktu yang sesingkat ini ya Kak, ketika saya itu baca-baca apa sih prestasi yang diraih itu kayaknya lumayan banyak tuh Kak. Maksudnya dalam waktu yang sesingkat ini dengan waktu yang masih belajar di mungkin 2 tahunan itu tembus ke nasional di Istana Presiden itu merupakan sesuatu yang wow gitu ya Kak. Alhamdulillah. Mungkin bisa di-spill di sini mungkin apa aja sih prestasi-prestasi yang bisa Kakak raih, yang telah Kakak raih itu. Dari awal aja ya? Iya, boleh. Dari aku mulai berprestasi itu dari tahun 2024 kebetulan. Itu lomba sama paduan suara yang aku ikuti kebetulan. Itu di NFF FEB UI namanya. Oh, di UI? UI kebetulan. Itu lumayan bergengsi. Itu dari paduan suara dari beberapa universitas dari luar kota Jakarta itu pada ikut. Itu kebetulan sampai 19 paduan suara termasuk suara paduan suara yang aku ikuti. Dan alhamdulillahnya itu dapat juara 1 di situ. Wow, juara 1 ya Kak? Juara 1. Nah selanjutnya itu ada sama Gita Bahana Nusantara juga tingkat kota Tangsel. Juara 1 juga, tapi nggak lolos ke nasional karena nggak lolos di provinsinya. Oh, berarti lomba Gita nasional itu semacam seleksi untuk ke nasional? Betul, dari tingkat kota ke Banten ke nasional baru. Itu. Oh, berarti jenjangnya kabupaten, provinsi, nasional. Betul. Oke. Lanjutnya itu di tahun 2024 ini juga alhamdulillah sih saya masih juga dapat prestasinya itu langsung dar-der-dor gitu. Prestasi. Di 2024? Iya, itu prestasi ketiga saya itu juara 3 di paduan suara juga di Jakarta National Choir Competition. Itu dapat juara 3. Juara 3. Tuh. Oke. Akhirnya dan selang berapa waktu akhirnya di 2025 ini alhamdulillahnya ini prestasi yang paling gong banget menurut saya. Maksudnya Allah itu maha baik ya menurut saya. Maha pemberi rezeki menang di kota Tangerang Selatan dan juga menang di Provinsi Banten dan akhirnya bisa jadi perwakilan Provinsi Banten ke Istana Negara. Masya Allah, keren Kak. Berarti Agustus ini di Istana Negara? Iya, di karantina dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 18 Agustus. Wah, di karantina. Keren teman-teman. Jadi ternyata di Fakultas Adab dan Humaniora itu bukan cuma berprestasi di akademik saja teman-teman, tapi ada juga mahasiswa yang non-akademik yang juga berprestasi hingga tingkat nasional, bahkan menjejakkan kakinya di Istana Negara. Luar biasa Kak. Alhamdulillah. Nah, tapi Kak, pastikan ya, di balik kebahagiaan pasti ada kisah-kisah lucu tuh Kak. Wah, iya, pasti kan. Ada gak sih Kak selama Kakak berproses di paduan suara, ada mungkin kisah-kisah lucu yang terjadi tuh Kak? Wah. Atau ada kisah-kisah pilu yang terjadi? Banyak sih sebenarnya. Kalau saya diceritain, aku ambil yang gonggong aja kali ya. Iya. Mungkin pas tahun lalu itu juga pas sama tahun ini, pas lomba tahun kemarin itu benar-benar itu lomba pertama paduan suara saya. Jadi itu emang kita benar-benar insecure karena paduan suara pertama yang baru hidup dan baru langsung lomba. Jadi kita nggak berharap apa-apa.
Berarti paduan suaranya bisa dikatakan baru juga ya? Baru juga. Oh. Jadi kayak kita nggak berharap apa-apa. Ya udah kita mau lomba aja, mau ibaratnya mau tes lapangan aja gitu. Iya. Tapi ternyata alhamdulillahnya Allah Maha Baik dikasih juara 1. Dan sebenarnya itu banyak banget apa ya pilunya yang kayak kita bisa nggak ya menang, karena lihat lawan-lawan kita udah berpengalaman, udah mantan juara 1 di mana-mana, tapi alhamdulillah dikasih rezeki juara 1. Dan itu banyak sih ya kayak gitu-gitu terus. Ya berarti kalau boleh tahu paduan suara yang kakak ikutin berumur berapa sih? Berapa tahun sampai sekarang? Oh ya, paduan suaranya dari 16 tahun sampai 35 tahun. Jadi ada yang pekerja juga di sana, banyak. Oh, berarti udah lama paduan suaranya? Enggak, paduan suara itu baru. Oh, umur paduan suaranya. Iya, umur paduan suaranya. Sorry. Baik. Baru 2 tahun itu, 2023 baru dibentuk. Oh, 2023 baru dibentuk? Iya, betul. Saya anggota pertamanya, berarti batch pertamanya. Wah, keren. Baru pertama 2023 ikut lomba langsung. Nah, keren. Alhamdulillah. Berarti orang-orang di dalamnya itu udah kompatibel semua, udah. Amin. Kayaknya iya sih lihatnya. Keren kan? Amin. Oke. Nah, pas masa dapat juara tuh bagaimana sih kebahagiaan yang kakak rasakan tuh, maksudnya orang baru dengan komunitas baru, maksudnya yang baru dibentuk itu dapat langsung juara 1 tuh pasti kan kayak wah gitu. Maksudnya gimana sih perasaannya kak? Bahagia, sedih, semuanya campur aduk sih, karena kita juga nggak berekspek bakal menang, dan juga mungkin buat saya karena saya nggak pernah lomba ya. Iya. Wah, itu bener-bener nangis keluar semua. Maksudnya jerih payah kita karena nggak berekspek juara 1, tapi dikasih juara 1, itu bener-bener haru banget sih buat kita semua. Oke. Nah, kalau boleh tahu untuk paduan suara ini dikhususkan untuk lomba-lomba atau pernah ngisi di beberapa acara tuh? Nah, juga bisa buat di acara-acara sih. Soalnya di bawah langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangerang Selatan kebetulan. Oh, jadi berarti udah kerjasama? Kerjasama, ya. Kadang kita bakal ngisi acara-acara mereka gitu. Dan kita juga kalau misalnya ada orang atau lembaga lain yang ingin kita isi, kita isi. Itu aja sih sebenarnya. Tapi biasanya tipe musiknya itu seperti apa sih yang dibawakan kalau di paduan-paduan suara? Pastinya kita bakal nyanyi klasik ya. Nyanyi klasik maksudnya yang kayak seperti kalau misalnya di suatu apa ya, orkestra gitu ya. Biasanya kan ada paduan suaranya. Itu jenisnya kayak gitu. Tapi untuk lagunya kayak apa? Lagunya tuh kayak lagu daerah, lagu-lagu yang lagu-lagu bau-bau Nusantara ya, bau Nusantara. Soalnya banyak aransemen lagu atau ciptaan lagu dari orang-orang yang bisa dinyanyiin di paduan suara gitu. Oke. Tapi berarti kalau diundang orang, berarti yang nentuin lagunya itu dari kita ya? Dari kita, betul. Kita bakal ngasih, ini lagu kita yang akan bawakan, apa diterima? Kalau diterima, oke, kita nyanyikan. Oke, berarti kalau nggak terima? Mungkin bakal kita cari lagi yang lain, opsi lain. Oh, ada gak sih Kak kasus, biasanya kan orang-orang sekarang tuh maunya yang pop-pop ya, gitu kan? Ada sih, jadi dia minta judul lagu ini. Iya. Kita mau nggak mau, kita buat lagi, kita rombak lagi lagunya biar kita bisa bawa di paduan suara. Biasanya kayak gitu. Oh, berarti lagu-lagu sekarang dengan komposisi ulang dengan pembawaan orkestra. Betul. Oh. Kita bawa seru gitu. Berarti itu. Seru banget. Kalau lagu-lagu pop kan asik-asik ya. Iya. Seru banget sih biasanya kalau lagu-lagu pop di aransemen. Jadi pengen nonton sih Kak. Nah. Ya. Oke. Jadi di paduan suara 2 tahun. Nah, oke Kak. Jadi untuk sekarang tuh masih persiapan untuk ke Agustus ini ya? Iya, betul. Persiapan ke sana. Nah, untuk sekarang apa sih persiapan yang kakak lakukan tuh untuk menyongsong di 1 Agustus karantina? Fisik sih lebih utama. Oh, malah ke fisik? Fisik, soalnya nanti kita itu di sana selama 18 hari atau 17 itu kita akan dikarantina dan kita akan dididik, maksudnya langsung oleh para polisi gitu. Jadi kayak kita benar-benar bangun untuk berlatih dari pagi sampai malam gitu. Jadi kita harus disiplin. Jadi fisik harus disiapin sih dari sekarang. Lebih fisik, dan suara mungkin aja, jadi nggak makan goreng-gorengan gitu-gitu dari kemarin. Oh, berarti dari sekarang udah start nggak makan gorengan? Iya. Keren. Untuk pedas-pedas pantangan juga? Enggak sih kalau pedas mah. Oh, berarti cuma gorengan? Gorengan aja sih saya. Kalau es enggak? Kalau es enggak sih kebetulan. Kalau di tubuh saya sih kayaknya gorengan ya lebih parah. Berarti
Tapi sih Kak, kalau anti gorengan tuh kayak kurang gimana. Iya betul, makanya saya nanti habis dari Istana Negara mau makan gorengan yang banyak ya. Balas dendam. Balas dendam bener. Betul. Parah. Oke Kak. Nah, berhubung kita udah berada di ujung nih Kak. Ya, di ujung acara mungkin ada gak sih tips bagi teman-teman yang menonton dari teman-teman FHH podcast ini, bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih berkuliah dan juga aktif di kegiatan, bahwa kegiatan di luar tuh tidak mengganggu dari akademik tuh Kak. Mungkin bisa kasih pesan-pesan kepada teman-teman. Mungkin buat teman-teman semua, kalau menurut saya itu semua orang punya potensi, tapi nggak semua orang punya ambisi. Jadi dengan bukti yang saya nggak punya tertarik apa-apa awalnya, tapi karena saya punya ambisi juga, jadi saya bisa berprestasi juga gitu. Betul. Jadi mungkin buat teman-teman, kalau misalnya sebenarnya udah punya ngeklik kayak sebenarnya saya suka ini loh, atau gue suka ini loh, tapi kalian tuh sebenarnya kalian malu atau kalian emang nggak mau ngembangin, percaya aja, coba aja ikutin dulu alurnya. Kita nggak tahu jalan yang dikasih Allah itu kayak gimana. Betul. Mungkin lebih percaya diri aja dan ya lebih terbuka aja sama orang-orang yang kayak ada komunitas ini, coba ikut aja gitu. Atau kayak mungkin kalau misalnya di akademisi kalian bisa kayak mungkin saya ini punya ambisi di akademisi, misalnya di jurusan ini gitu, matematika let's say. Jadi ikut aja olimpiade matematika dengan belajar terus. Kayak gali aja potensi kalian, asal kalian punya ambisi menurut saya bisa sih. Gali terus. Jadi intinya tuh kalau cuman mimpi itu tanpa diimbangi ambisi, itu apalah daya gitu. Iya, betul banget. Cuman mimpi aja tapi gerakan gak ada, ambisi gak ada, gak akan tercapai juga. Betul. Yang penting coba aja karena di percobaan itu mungkin ada yang tersangkut tuh. Betul banget itu. Sesuai dengan pengalaman. Pengalaman aja. Tiba-tiba langsung juara, jadi kayak luar biasa. Langsung gali lebih dalam aja. Iya. Oke Kak, karena background-nya Kakak paduan suara ya, mungkin dari teman-teman tuh dari tadi tuh mungkin menunggu bagaimana sih suara Kakak nih Kak. Maksudnya mungkin bisa di-spill bagaimana sih, maksudnya teman-teman biar terinspirasi bagaimana sih suara-suara yang bisa tembus di Istana Negara, mungkin bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi teman-teman yang mungkin punya suara bagus juga Kak gitu. Motivasinya nih? Bukan motivasi. Apa deh? Dicoba suaranya. Nyanyinya? Iya, mungkin sedikit aja gitu Kak. Mungkin nyanyi bisa. Apa ya? Ya mungkin yang pernah Kakak lagu daerah atau apa dengan tipe suara Kakak. Ini apa ya? Aduh, pusing lagi kalau nyanyi kayak gini tiba-tiba langsung to the point. Indonesia. Nyanyinya berapa lama nih? Enggak, cuman satu kalimat aja boleh. Enggak harus satu bait semua selesai, enggak Kak. Cuman biar kita tahu gimana sih suaranya gitu Kak. Nah mungkin dari teman-teman yang ngelihat itu ada yang ini suara tertarik, oke, saya panggil gitu. Wah, ya. Semoga tertarik ya. Amin. Bismillah Kak. Ini aku mau bawain lagu maksudnya bait dari lagu Indonesia dari Sepasang Mata Bola namanya. Coba aja ya. Takutnya, maaf kalau misalnya jelek sekarang, takut jelek. Malu ya sebenarnya, malu nih Mas Januar, saya malu bentar ya. Sepasang mata bola dari balik jendela datang dari Jakarta menuju Medan Perwira. Keren Kak. Saya merinding sih Kak. Maksudnya keinget bagaimana dulu. Maksudnya orang tua kan maksudnya itu nyanyian orang tua dulu gitu, keinget kakek, ayah, maksudnya yang udah tiada gitu. Kayak flashback ya. Iya, maksudnya kita pengennya lebih panjang. Waduh. Iya, tapi iya. Ya udahlah. Apa nih? Lebih panjang. Gak keberatan Kak? Boleh ya. Oke, siap. Lagu yang sama aja ya, nggak apa. Boleh Kak.
Sebenarnya aku nyanyinya dari ref ya sebenarnya. Oh iya. Apa dari awal ya? Dari awal ke tengah aja deh. Boleh. Hampir malam di Jogja, ketika keretaku tiba, remang-remang cuaca, terkejut aku tiba-tiba, dua mata memandang, seakan-akan dia berkata, lindungi aku pahlawan daripada si angkara murka. Wah, keren nggak? Keren. Jujur merinding nggak? Jujur merinding. Ada lebay. Beneran nggak? Ada lebay. Maksudnya saya juga penikmat lagu-lagu klasik gitu kak. Iya. Jujur li, Jujur nih. ngena banget. ngena kak, ngena. Masya Allah. Terima kasih kak Miki. Ya, terima kasih kak Miki telah berbagi cerita, telah menampilkan suaranya, menampilkan suara khasnya, menampilkan suara indahnya kepada kita semua. Amin. Mungkin kepada penonton juga yang di rumah ataupun dimanapun. Terima kasih juga kak Miki. Sukses selalu untuk kuliahnya, Amin. Sukses karirnya di paduan suara. Amin. Terima kasih sudah sudi datang ke sini, berbincang mengobrol dengan kami, dengan kita. Terima kasih semuanya. Dan insya Allah kita akan bertemu di kesempatan yang lain kami. Oke, Siap. teman-teman Fahmili, akhirnya telah tiba kita di penghujung acara. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Sobat Fahmili yang telah menonton hingga akhir podcast ini. Dari saya, Anilahi Januar Adi Pranata, ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa like, subscribe, and share kemanapun teman-teman punya link. Dan terus nantikan episode-episode selanjutnya dari Fahmili Podcast. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.